Sampurasun, Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Gelar rakian dan sakyan di zaman kuno. Gelar rakian sering kita dapatkan dalam pembahasan kerajaan kuno di Pulau Jawa. Tahukah Anda, di samping gelar rakian ada juga gelar sakyan. Pada masa Mataram kuno, atau lebih tepatnya kerajaan di Jawa Tengah, terdapat sebuah gelar yang banyak termaktub dalam prasasti-prasasti dari abad ke-8 hingga ke-10 Masehi. Satu di antaranya yaitu Rakai atau Raka, kadang juga ditulis Rake. Sesudah masa itu, gelar Rakai cenderung tidak lagi dipakai, diganti dengan Rakian yang tingkatnya sepadan dengan gelar Rakai. Penggunaan gelar Rakian mulai rajin dipergunakan pada masa Empu Sendok pada abad ke-10 di Jawa Timur dan berlangsung hingga zaman Kerajaan Kadiri, Singasari, dan Majapahit. Raka adalah seorang pemimpin atau penguasa yang telah berhasil menguasai sejumlah wanua yang disebut watak. Adapun wanua adalah wilayah kecil yang dipimpin oleh seorang rama atau bapak desa dan gabungan dari sejumlah wanua disebut watak, di mana namanya diberikan kepada seorang raka. Dewan yang terdiri atas para rama disebut karaman, yang arti harfiahnya adalah tanah para rama. Cukup banyak nama penguasa dan raja Jawa yang bergelar Raka, misalnya Rakai Pikatan, Raka dari wilayah Pikatan, dan Rakai Mataram Sang Ratu Haji Sanjaya, Raka dari Mataram yang bernama Ratu Sanjaya. Adapun gelar Rakian, kadang ditulis Rakeyan, kemungkinan besar merupakan gabungan dari kata Raka dan Aryan, dan merujuk kepada gelar jabatan administrasi kerajaan. Misalnya Rakian Mahapati Ihino, Rakian Mahapati Ihalu, dan Rakian Mahapati Isirikan yang hanya dijabat oleh para putra raja, atau Rakian Kanuruhan yang dipakai oleh pejabat setingkat Perdana Menteri, atau Rakian Bini Haji untuk menyebut istri raja. Sementara di Jawa Barat atau di Tatar Pasundan ada sebutan Sakyan untuk istri raja. Menurut naskah Daluang atau naskah kulit kayu Cariosan Prabu Siliwangi yang ditulis tahun 1435 Masehi, ada dua orang istri pemanah rasa, yaitu Sri Baduga Maharaja sebelum menjadi raja, bergelar Sakyan, yaitu Sakyan Ambetkasi dan Sakyan Kentring Manik Mayang Sunda, putri Raja Sunda Prabu Susuk Tunggal. Bila Rakian disebut juga Rakai atau Rake, maka Sakyan disebut pula sebagai Sakai dan Sake atau Saken atau Ken. Contohnya Ken Padmawati, seorang putri sepupu Sakyan atau Ken Ambetkasi. Ada beberapa tokoh dalam sejarah Sunda menggunakan nama Sake. Apakah nama Sake tersebut diambil dari gelar kebangsawanan dari garis keturunan ibu? Masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Gelar Sakyan atau Sake dalam sejarah Sunda selanjutnya menghilang. Gelar atau sebutan kepada istri raja dengan gelar Nai atau Nyai. Sebutan lainnya adalah Nyimas atau Nyai Emas yang lebih dipengaruhi oleh bahasa Jawa Kesultanan Mataram. Sementara beberapa pihak juga menyebut gelar Dewi kepada istri Raja Sunda, meskipun tidak ada rujukannya dalam prasasti maupun catatan dalam naskah lontar tentang gelar Dewi kepada sosok istri raja, kecuali dalam sumber naskah yang lebih muda seperti Babat, Kidung, dan Serat yang menyebutkan gelar Dewi, seperti Dewi Ambetkasi dan Dewi Kentring Manik Mayang Sunda. Kembali ke susunan gelar kebangsawanan Kerajaan Medang, Rakian Kanuruhan sebagai seorang Perdana Menteri, selain dapat menerima perintah dari Raja atau Rakai Mahamantra, juga bisa memberikan anugerah sima kepada pejabat desa.
Namun, untuk masa selanjutnya, setelah era Singasari dan Majapahit, jabatan Rakian sebagai pengganti Rakai Mahamantri tidak lagi harus dipegang oleh kerabat atau putra raja. Hingga kini, kata Raka masih dipergunakan oleh sejumlah penduduk Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan arti yang lebih menyempit, yakni panggilan untuk kakak kandung. Jika seorang Raka telah diberi gelar Maharaja, gelar Rakai atau Rake lazimnya tetap digunakan. Misalnya pada Sri Maharaja Rakai Kayuwangi, yang berarti bahwa penguasa ini sebelum bergelar raja merupakan Raka dari Kayuwangi. Bandingkan dengan gelar raja atau maharaja dari India dengan dua gelar lain yang setingkat, yaitu Ratu atau Datuk, yang berasal dari bahasa Nusantara asli. Setelah menjadi raja, seorang Raka yang paham akan kedudukan pentingnya pasti mengeluarkan prasasti-prasasti. Diah Balitung misalnya, Raka Diwatukura mengeluarkan prasasti yang menyatakan bahwa dirinya keturunan Sanjaya, pendiri Kerajaan Medang Ibumi Mataram, yaitu Kerajaan Medang yang beribu kota di Bumi Mataram, dan menyebutkan nama para pendahulunya yang sah. Para Raka ini jumlahnya sangat banyak pada zaman Kerajaan Medang atau zaman Kerajaan Mataram kuno. Biasanya sebagai langkah memperbesar karismanya, para Raka saling bersaing dalam menetapkan tanah-tanah sima. Sementara sebagai langkah memperbanyak kekayaan mereka rajin mengembangkan budidaya padi di Wanua-Wanua. Untuk itu diadakan perluasan areal persawahan dengan mengurangi tanah ladang atau tegalan dan rawa, serta mengembangkan irigasi tetap dengan proyek hidrolik secara besar-besaran. Keberadaan para Raka ini atau para Rakai di dalam kesejarahan Sunda tidak begitu jelas karena belum banyak ditemukan prasasti-prasasti yang menggambarkan struktur pemerintahan kerajaan Pajajaran atau sebelumnya Sunda Galuh yang lebih jelas. Sehingga susunan para raja dan susunan para pangeran selain disebut sebagai Yuwa Raja atau putra mahkota, tidak begitu banyak kita mengetahui tentang penggunaan gelar Rakian dan Sakian ini. Semoga di masa mendatang akan banyak temuan-temuan yang lebih penting yang dapat mengungkap kesejarahan masa lalu di Tatara Pasundan.